Baik, sebelum kita mulai pelajaran, bisa ketua kelasnya disiapkan terlebih dahulu. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran ini atau ketua kelas terlebih dahulu berdoa dulu. Berdoa selesai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak datang? Hadir semua, Bu. Baiklah, hari ini kita akan memasuki materi tentang mikroskop. Nah, anak-anak sekalian, apakah ada yang sudah pernah menggunakan mikroskop? Ada, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Kalian menggunakan mikroskop apa? Mikroskop cahaya atau mikroskop elektron? Nggak tahu. Oke, baik. Sekarang kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian dari capaian pembelajaran dan juga tujuan pembelajaran. Di mana capaian pembelajaran itu pada fase D, siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan fungsi utama dari bagian-bagian penting mikroskop. Siswa mampu menyiapkan mikroskop, memasang preparan, mengatur pencahayaan, memilih perbesaran yang sesuai dan memfokuskan gambar dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu mendeskripsikan bagian mikroskop dengan benar. Siswa mampu mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Kemudian siswa itu mampu menggunakan dan menyimpan mikroskop dengan baik dan benar. Oke, nah di sini ada pengertian dari mikroskop, di mana mikroskop itu merupakan alat laboratorium yang digunakan untuk melihat atau mengamati objek yang berukuran mikroskopis. Jadi di dalam kehidupan kita itu ada objek-objek yang sangat kecil, yang sehingga dia tidak bisa dilihat oleh mata kita. Jadi untuk melihatnya kita bisa menggunakan mikroskop. Mikroskop itu pertama kali ditemukan oleh Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1674 dan terus mengalami perkembangan sampai sekarang. Nah, mikroskop itu dibagi menjadi dua, ada namanya mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron. Sedangkan untuk lensanya itu dibagi juga menjadi dua, ada namanya lensa monokuler dan juga lensa binokuler. Yang dimaksud lensa monokuler atau satu lensa itu merupakan di sini lensa okulernya. Sedangkan lensa yang monokuler itu dia lensa okulernya ada dua. Nah, perbedaan dari mikroskop cahaya dan juga mikroskop elektron itu, mikroskop cahaya dia menggunakan cahaya lampu atau sinar matahari sebagai sumber cahayanya. Sedangkan mikroskop elektron itu dia menggunakan sumber listrik untuk menghasilkan cahaya. Nah, di sini nanti dia di mikroskop cahaya itu sinarnya dipantulkan melalui cermin yang ada di sini. Sedangkan untuk mikroskop elektron itu sumber cahayanya berasal dari sini. Nanti dia dicolokkan ke listrik, baru dia cahayanya bisa muncul. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyain? Oke, lanjut ya. Nah, ada bagian-bagian dari mikroskop. Di sini kita akan membahas tentang mikroskop elektron. Yang pertama itu ada namanya lensa okuler, bagian sini. Jadi fungsi lensa okuler itu dia merupakan lensa yang dekat dengan mata kita. Jadi untuk mengamati objeknya tuh, kita bisa melihatnya dari lensa okulernya. Kemudian di sini ada namanya revolver. Jadi revolver itu fungsinya untuk memutar dari lensa objektif ini. Jadi kalau mau memutar perbesaran yang ada pada mikroskop itu, kita jangan putar lensa objektifnya, tapi kita putar bagian sini. Jadi namanya itu revolver untuk mutar-mutarnya. Nah, kemudian di sini ada namanya lensa objektif. Lensa objektif itu merupakan fungsinya lensa yang dekat dengan objeknya. Jadi di lensa objektif ini ada beberapa perbesaran dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang pertama itu ada perbesaran 4 dikali 10, kemudian ada 10 dikali 10 dan juga 40 dikali 10. Selanjutnya ada di sini namanya penjepit preparat.
Fungsinya itu dia untuk menjepit preparat yang akan kita gunakan agar dia tidak bergeser ke kanan dan ke kiri. Jadi dia pas di tengah-tengah. Selanjutnya ada meja preparat. Jadi fungsi meja preparat ini kita meletakkan objek yang akan kita amati itu di atas meja ini untuk tempat penelitian kita. Kemudian di sini ada kondensor dan diafragma. Jadi kondensor dan diafragma itu bagiannya bergabung. Tapi kondensor ini dia fungsinya untuk menyimpan cahaya yang masuk dari sumber cahaya. Sedangkan diafragma itu mengatur seberapa banyak kebesaran yang akan masuk ke dalam kondensor. Jadi di diafragma ini bentuknya itu bulat. Kalau diafragma itu bulat, terus di sini ada yang kecil, ada yang sedang, dan juga ada yang besar. Jadi nanti kalau kita mau mengatur cahaya yang masuk ke dalam kondensor, tinggal kita putar bagian diafragmanya. Semakin besar bulatan yang ada di tengah itu, maka dia cahayanya semakin terang. Sedangkan untuk yang kecil ini, maka cahaya itu semakin sedikit ke bagian preparat yang akan kita amati. Selanjutnya ada di sini berkas cahaya. Nah, karena ini mikroskop elektron dan sumber cahaya tadi berasal dari listrik, maka jika elektronnya dicolokkan ke listrik, sumber cahayanya itu berasal dari sini. Dia terang di sini lampu. Kemudian di sini ada lengan mikroskop, yaitu sebagai kita untuk pegang mikroskopnya di sini di bagian lengannya. Kemudian di sini ada makrometer, skrup, dan juga mikrometer skrup. Di mana makrometer skrup itu dia fungsinya untuk memfokuskan gambar dengan gerakan yang cepat. Sedangkan mikrometer ini dia memfokuskan dengan gerakan yang lambat. Nah, selanjutnya di sini ada kaki penyangga. Fungsinya itu dia agar mikroskop itu dapat berdiri dengan tegak dan dia tidak bergoyang-goyang. Selanjutnya ada pengatur kecerahan di sini. Nah, selain dari diafragma tadi, pengatur kecerahan itu berfungsi untuk mengatur banyak atau sedikitnya cahaya. Jadi dia semakin kita besarin, cahayanya semakin terang. Sedangkan nanti kalau kita kecilkan, cahaya yang timbul itu dia redup. Yang terakhir ada namanya power on atau off. Jadi kalau kita mau hidupkan, kita on-kan. Kalau kita mau matikan, kita off-kan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, Boleh? itu dengan mikroskop itu tempat kita megang kan Bu? Ya. Itu bagusnya tangan kiri, kanan atau gimana? Untuk megang mikroskop itu sebaiknya tangan kanannya megang lawan ini, tangan kiri kita megang lawan ini. Jadi kita megangnya kayak gini agar dia aman, tidak jatuh. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak Bu. Ini aja ya. Selanjutnya ada cara penggunaan mikroskop elektron. Cara penggunaan mikroskop adalah sebagai berikut. Letakkan mikroskop di depan Anda pada tepi meja sehingga mudah untuk dilakukan pengamatan. Sambungkan mikroskop dengan sumber cahaya. Letakkan preparat di atas meja preparat. Gerakan pengatur meja mikroskop hingga objek preparat terletak di tengah-tengah. Dekatkan mata dengan lensa okuler untuk mengamati. Mulailah mengamati dengan menggunakan lensa objektif dengan perbesaran paling rendah. Putar fokus kasar dan halus untuk memfokuskan objek. Ulangi langkah tersebut menggunakan perbesaran paling tinggi. Paham cara penggunaan mikroskop? Ada yang bisa ulangi enggak? Atau masih bingung? Kayaknya kalau dipraktikkan langsung ada barangnya enak. Mungkin minggu depan kita akan praktikum tentang mikroskop ini. Jadi hari ini kita belajar tentang materi dulu ya. Oke, lanjut. Lanjut ya. Selanjutnya ada cara pemakaian mikroskop. Nah, yang pertama itu simpan mikroskop di tempat yang sejuk, kering, dan bebas debu
dan juga bebas dari uap asam agar mikroskop itu tidak berjamur dan lebih tahan lama. Kemudian yang kedua itu lensa mikroskop dapat dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberi alkohol 70%. Yang ketiga, bagian mikroskop non optik dapat dibersihkan menggunakan kain. Nah, selanjutnya nah, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok. Yang ini kelompok pertama. Ibu mau ada ini ya, namanya tabel pengamatan. Jadi di sini kelompok pertama, ini kelompok kedua. Nah di sini kan ada tuh bagian-bagian mikroskop yang udah Ibu jelaskan tadi. Jadi tugas kalian itu menuliskan bagiannya tuh nama bagiannya apa. Misalkan nomor 1 ini kan lensa okuler. Nah buat tulis di keterangan sini yang nomor 1 sampai nomor 14. Nah nanti kalau sudah selesai bisa dipresentasikan ke depan kelas. Ngerti? Ngerti. Oke. Ini untuk kelompok pertama. Ini kelompok. Oke. Waktu pengerjaannya 5 menit ya. Ya 5 menit saja. Oh, boleh juga beda, Bu. Boleh. Nah, kami habis Bu. Iya, Bu. Ya. Bu, Ya. nomor 6 tuh yang mana itu tunjuknya tuh, Bu? 6 sama 7 enggak? Amigo. Nomor 6 sama 7. Nomor itu di atas. 7 di bawah. Kamu kok tidur? Kenapa tidur? Tadi malam nggak tidur? Satu menit lagi ya. Siap. Saya Bu. Oke. Kelompok 1 udah. Belum Bu, ini udah ini 10 mana? Gimana? 11 Oke, boleh? Udah nih, kelompok 1. Udah Bu, udah Bu. Kelompok 2 udah siap. Boleh kelompok 2 maju dulu? Oke, Bu. Semuanya Bu. Semuanya maju. Baik, jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dimulai dari Mas saya. Saya Hendra. Saya Ferry Sudevi. Saya Bintang Setia. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat bagian pertama itu ialah lensa okuler, bagian kedua adalah revolver, yang ketiga adalah lensa objektif, dilanjut dengan kejepit preparat, meja persyarat, kondensor, diafragma,
8 berkas cahaya, lalu kaki penyangga dengan mikroskop makrometer sekrup, pengatur kecerahan, dan terakhir power panel. Oke. Ibu mau tanya, apa fungsi dari revolver? Untuk memutar lensa objektif dari perbesaran 4x10, 10x10, dan 40x10. Oke. Kalau fungsi dari penjepit preparat? Penjepit preparat itu fungsinya agar preparat yang kita letakkan di meja preparat itu tidak bergeser-geser kemana-mana. Oke, benar jawaban dari kelompok 2. Benar. Oke. Beri aplaus dulu untuk kelompok. Lanjut, kelompok 1 boleh maju. Iya. Ya, langsung aja. 1 lensa okuler, 2 revolver, 3 lensa objektif, 4 penjepit preparat, 5 meja preparat, 6 kondensor, 7 diafragma, 8 berkas cahaya, 9 kaki penyangga, 10 mikroskop, 11 mikrometer sekrup, 12 mikrometer sekrup, 13 power on off, 14 pengatur kecerahan. Oke. Fungsi dari makrometer sekrup? Makro. Ya, makro. Yang Apa? Oke, dijawab kalau makrometer itu memutar preparat untuk melihat preparat itu dengan cepat. Oke. Kalau logam mikroskop? Sebagai pemegang mikroskop. Oke. Benar jawaban dari kelompok 1? benar, Bu. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Kenapa tuh? Kasih dulu. Nah, baik. Dari pembelajaran kita hari ini, apakah semuanya paham atau masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Paham, Ibu. Oke, paham. Coba ada siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Nah, jadi dari pelajaran ini dapat saya simpulkan itu mikroskop ini ialah alat laboratorium yang digunakan untuk melihat atau mengamati objek berukuran mikroskopis. Ya, mikroskop. Lalu ini ada dua jenis. Yang pertama itu cahaya, di mana mikroskop cahaya itu menggunakan cahaya lampu sebagai cahayanya, cahaya tadi. Lalu ada mikroskop elektron yang kita pelajari tadi itu menggunakan listrik sebagai sumber cahayanya. Dan mikroskop elektronik ada 14 bagian, Bu. Yang pertama adalah lensa okuler, revolver, lensa objektif, penjepit preparat, meja preparat, kondensor, diafragma, berkas cahaya, kaki penyangga, mikroskop, makrometer, pengatur kecerahan, di bawah arwah. Ya. Baik, terima kasih sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Boleh kita ucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, untuk tugas kita minggu depan yaitu kita akan mempelajari tentang sel dan jaringan pada hewan dan tumbuhan. Nah, jadi dibaca-baca bukunya dari halaman 20 sampai halaman 50. Sudah? Paham? Nah, baik. Mungkin itu saja. Jika ada kesalahan, Ibu minta maaf. Wabillahi